Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azah Miftahul Janah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan NIM saya 25882030012. Di sini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah Filsafat Ilmu, dan di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Bahasa, Matematika, Statistik, dan Logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan. Dalam filsafat ilmu terdapat 4 sarana utama yang saling berkaitan, yaitu ada bahasa, matematika, statistik, dan logika. Keempatnya menjadi alat penting dalam memperoleh, mengembangkan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Tanpa keempat unsur tersebut, proses berpikir ilmiah tidak akan berjalan secara sistematis. Dan di sini saya juga akan menjelaskan satu persatu dalam keempat unsur tersebut. Dari yang mulai pertama yaitu ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, bahasa berfungsi sebagai media penyampaian ilmu agar dapat dipahami oleh orang lain dengan jelas. Bahasa adalah simbol bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi. Simbol-simbol tersebut bersifat arbitrer, artinya hubungan antara sunyi dan makna terbentuk karena kesepakatan masyarakat, bukan karena hubungan alamiah. Kemudian di sini ada fungsi bahasa. Secara umum bahasa memiliki 2 fungsi. Yang utama yaitu ada fungsi komunikatif sebagai alat komunikasi antar manusia. Dan yang kedua ada fungsi interpretatif, yaitu sebagai alat untuk mempersatukan masyarakat. Dan di sini menurut Halliday, fungsi bahasa meliputi 7. Yang pertama ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental itu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada fungsi regulatoris, yaitu untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Kemudian yang keempat ada fungsi personal, yaitu mengungkapkan perasaan dan pendapat. Kemudian yang kelima ada fungsi heuristik, yaitu memperoleh pengetahuan. Kemudian yang keenam ada fungsi imajinatif, yaitu menyampaikan hayalan atau kreativitas. Kemudian yang ketujuh ada fungsi representasional, yaitu menyampaikan informasi dan fakta. Kemudian di bahasa ini terdapat peran dalam ilmu juga. Dalam kegiatan ilmiah, bahasa harus bersifat jelas, objektif, tidak menimbulkan makna ganda, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sehari-hari yang sering mengandung emosi atau makna kiasan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang materi unsur matematika. Matematika merupakan bahasa simbol yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara pasti dan terukur. Dalam filsafat ilmu, matematika menjadi alat berpikir ilmiah yang membantu manusia memahami hubungan antar konsep melalui angka, rumus, dan simbol. Matematika telah berkembang sejak peradaban Yunani kuno, Mesir kuno, hingga sekarang, dan tetap menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Menurut Jujun S. Suryasumantri, matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat emosional dari bahasa sehari-hari, sehingga menghasilkan informasi yang lebih tepat dan pasti. Di sini juga ada beberapa peran matematika. Matematika membantu manusia untuk melakukan perhitungan secara tepat, menyusun model matematika, mengenali pola, memecahkan masalah,
menarik kesimpulan berdasarkan perhitungan, menggunakan simbol, tabel, dan grafik, kemudian mengukur serta membandingkan suatu objek, dan yang terakhir berpikir sistematis dan logis. Dalam pendidikan, matematika juga melatih kemampuan berpikir kritis, objektif, disiplin, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Kemudian yang ketiga ada unsur statistik. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistik sangat penting karena tidak semua keputusan dapat dibuat hanya berdasarkan dugaan. Melalui data yang dianalisis secara ilmiah, seseorang dapat memperoleh kesimpulan yang lebih akurat. Fungsi statistik digunakan untuk yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengelompokkan data. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Kemudian di sini ada tujuan statistik. Statistik memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, tujuan praktis, yaitu membantu pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada tujuan keilmuan, yaitu mendukung penelitian ilmiah sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Statistik juga sangat erat kaitannya dengan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan jumlah data atau sampel yang diamati. Kemudian penjelasan yang terakhir atau unsur yang terakhir yaitu logika. Logika merupakan ilmu yang mempelajari aturan berpikir yang benar agar seseorang dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat. Istilah logika berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata, pikiran, atau penalaran. Dalam filsafat ilmu, logika menjadi pedoman agar proses berpikir dilakukan secara runtut, sistematis, konsisten, dan terhindar dari kesalahan berpikir. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis logika. Yang pertama ada logika deduktif. Logika deduktif merupakan cara berpikir dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Ada juga contohnya, yaitu semua manusia akan meninggal. Andi adalah manusia, maka Andi akan meninggal. Kesimpulan dianggap benar apabila premis-premisnya benar. Kemudian yang kedua ada logika induktif. Logika induktif merupakan cara berpikir dari beberapa fakta atau contoh khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, besi menuai jika dipanaskan. Tembaga menuai jika dipanaskan. Aluminium menuai jika dipanaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa logam akan menuai jika dipanaskan. Kesimpulan induktif bersifat kemungkinan benar karena didasarkan pada hasil pengamatan. Kemudian di sini ada hubungan keempat unsur tersebut, bahasa, matematika, statistik, dan logika. Keempat sarana ilmiah ini saling melengkapi dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan ide dan hasil penelitian. Matematika digunakan untuk menghitung dan menjelaskan hubungan secara pasti. Statistik digunakan untuk mengolah data dan membuktikan suatu hipotesis. Kemudian logika digunakan untuk memastikan proses berpikir berlangsung secara benar dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Setelah sekian materi dari pembahasan saya tentang bahasa, matematika, statistik, dan logika sebagai sarana filsafat ilmu. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.